Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring untuk kelas 10. Pertemuan pertama, di bab pertama kita akan bahas tentang integrasi antar aplikasi. Sebelum melakukan integrasi, kita mengenal dulu terkait tentang integrasi antar aplikasi yang ada di dalam Microsoft Office. Integrasi sendiri itu adalah keterkaitan antar subsistem sehingga data dari satu sistem dapat melintas menuju atau diambil oleh sistem yang lain. Sistem terintegrasi itu sendiri merupakan rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi baik secara fisik maupun fungsional. Jadi di sini nanti kita akan mengintegrasikan antara aplikasi satu dengan aplikasi yang kedua. Ada 4 cara untuk mengintegrasikan aplikasi. Yang pertama, pemanggilan prosedur. Kita dapat mengintegrasikan aplikasi satu dengan aplikasi yang kedua apabila aplikasi tersebut menyediakan mekanisme agar bisa dipanggil oleh aplikasi yang lain. Yang kedua adalah messaging. Kita dapat mengintegrasikan dua aplikasi apabila aplikasi tersebut bisa saling terhubung satu sama lain dengan bertukar pesan. Yang ketiga, sharing data. Aplikasi dalam pengintegrasian itu dapat dilakukan apabila aplikasi tersebut bisa mengirim dan juga bisa menerima menggunakan database sebagai media pertukaran datanya. Yang terakhir, file transfer. Pengintegrasian dua aplikasi ini dapat dilakukan apabila mekanisme format file dan struktur data yang sudah ditentukan. Dalam pembuatan integrasi antar aplikasi di program aplikasi Microsoft Office, kita membutuhkan dua file, yaitu yang pertama dokumen utama dan yang kedua adalah sumber data. Jadi untuk pembahasan materi di kelas 10 ini kita fokus kepada pengintegrasian antar aplikasi yang ada di dalam program aplikasi Microsoft Office saja. Kita next, dokumen utama itu apa? Dokumen utama itu adalah merupakan satu file yang isinya merupakan naskah utama. Jadi di dalam aplikasi ini kita buat menggunakan program aplikasi adalah Microsoft Word. Yang kedua adalah sumber data, yaitu merupakan file yang digunakan untuk menyimpan data yang nantinya akan dimasukkan ke naskah utama. Untuk sumber data ini nanti kita membuatnya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Contohnya membuat biodata siswa. Jadi contohnya kita bahas di sini di layar ada naskah utama biodata siswa. Naskah utama ini kita buat menggunakan program aplikasinya adalah Microsoft Word. Kemudian yang kedua adalah data sumbernya atau sumber datanya. Sumber data ini kita membuat menggunakan program aplikasinya adalah Microsoft Excel. Nantinya naskah utama dan sumber data ini akan diintegrasikan. Kita integrasikan dengan memanfaatkan komponen menu Mail Merge yang ada pada naskah utama atau di program aplikasi Microsoft Word. Jadi nanti
naskah utama ini yang kita buat menggunakan program aplikasi Microsoft Word, itu dia akan menerima data. Dan sumber data yang kita buat menggunakan program aplikasi Microsoft Excel, itu yang nantinya akan mengirimkan data. Microsoft Excel dia akan mengirimkan data, dan Microsoft Word dia akan menerima data. Nah, untuk pengiriman dan penerimaan data ini, nanti kita akan menggunakan komponen menu yang namanya adalah Mail Merge yang ada pada di Microsoft Word. Menghubungkan dokumen master dan sumber data. Sekarang kita akan menghubungkan antara Microsoft Excel dan Microsoft Word. Nah, untuk menghubungkannya kita buka dulu di Microsoft Word-nya atau di naskah utamanya. Kita masuk di menu My Link, kemudian pilih menu Select Receipt. Nah, nanti pada saat kalian pilih menu Select Receipt, itu ada submenu yang namanya Use Existing List. Nah, kalian klik saja pilih Use Existing List, nanti akan keluar sebuah dialog box. Nah, di sini dialog box namanya adalah Select Data Source. Nah, Select Data Source itu kita diminta untuk mencari di mana data itu disimpan. Nah, kalian tadi sudah membuat data sebagai sumber datanya itu disimpan di data mana atau di direktori mana. Nah, kalau sudah ketemu, nah, kalian tinggal klik saja sumber datanya, nah, kemudian klik open. Pada saat klik open, maka akan keluar dialog box lagi dengan nama selectable. Nah, selectable ini adalah data yang dibuat di dalam program aplikasi Microsoft Excel. Nanti dia akan keluar di sini. Kalau pada saat kita membuat di Microsoft Excel-nya sheet-nya hanya satu, maka akan keluar satu. Tapi kalau datanya ada di sheet 2, maka dia akan keluar sheet 2. Oke, kalau sudah, nah kita pilih sheet-nya, kemudian klik OK. Oke, pada saat kita klik OK, maka pengiriman data dari program Microsoft Excel ke Microsoft Word itu sudah berhasil, selesai. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya, kalian nanti masuk ke Microsoft Word, ke aplikasi Microsoft Word-nya, kemudian masuk ke menu Insert Merge File. Nah, di situ ada tanda panah kecil ya. Ada tanda panah kecil, kalian klik di situ, nanti dia akan mengeluarkan data sesuai dengan data yang ada pada di Microsoft Excel. Nah, karena tadi di Microsoft Excel ada data nomor, ada data nama, ada jenis kelamin, sampai dengan nomor HP, maka di sini juga akan keluar seperti itu, sesuai dengan data yang ada di program aplikasi Microsoft Excel. Nah, kalau di Microsoft Excel sudah mengirim data, berarti ini di Microsoft Word-nya kita akan menerima data. Bagaimana caranya untuk menerima datanya? Kita tinggal arahkan kursor sesuai dengan naskah yang ada pada di dokumen Microsoft Word-nya. Misalkan nama, maka kita arahkan kursor di sini. Nah, setelah kita arahkan kursor di sini, nah, kemudian kita ambil datanya, atau kita terima datanya. Kita terima data yang dikirimkan oleh Microsoft Excel. Kita sesuaikan. Untuk nama kita terima data yang namanya adalah data nama. Kita klik, maka di sini dia akan keluar sesuai dengan data yang dikirimkan. Begitu juga jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor HP. Disesuaikan saja. Kalau sudah selesai, untuk penerimaan datanya, kalian nanti bisa melihat hasilnya di menu yang namanya Preview Result. Pada saat klik menu Preview Result, maka untuk biodatanya sudah keluar sesuai dengan nama yang
Oke, selanjutnya untuk melihat data yang lain, nanti kalian tinggal klik saja menu next yang ada pada di samping menu review result. Nah, di situ ada angka 1 ya. Pada saat nanti kalian klik untuk tanda panahnya, nanti akan keluar 2, 3, 4, dan seterusnya sesuai dengan jumlah yang ada pada sumber data yang dibuat di program aplikasi Microsoft Excel. Nah, sekarang kita menyimpan dan mencetak dokumen. Nah, untuk menyimpan, kalian masuk di naskah utamanya atau di Microsoft Word-nya, pilih menu yang namanya Finish and Merge. Nah, pada saat kita memilih menu Finish and Merge ini, nanti akan ada submenu di bawahnya. Nah, untuk menyimpannya, kalian pilih submenu yang namanya Edit Individual Document. Pada saat klik Edit Individual Document, maka akan keluar dialog box yang namanya Merge to New Document. Nah, di sini nanti ada 3 pilihan. All current record from to. Untuk pilihan yang all, apabila kita memilih yang all, maka dokumen itu akan tersimpan dengan dokumen baru sesuai dengan jumlah data yang ada pada Microsoft Excel. Nah, misalkan di dalam pembuatan sumber datanya di Microsoft Excel-nya itu ada 10 data. Maka pada saat kita pilih yang all kemudian klik OK, maka dokumennya akan tersimpan 10 lembar atau 10 halaman. Tapi kalau di sumber datanya atau di Microsoft Excel-nya itu ada 5 data, maka akan tersimpan 5 halaman. Jadi sesuai dengan jumlah sumber data yang dibuat di dalam Microsoft Excel-nya. Kemudian pilihan yang kedua, kalau kita pilih current record, ini, itu kita akan menyimpan data yang aktif. Misalkan data yang aktif adalah data milik Heru Ferry. Nah, maka yang akan tersimpan itu hanya dokumen Heru Ferry saja. Yang lainnya tidak tersimpan. Itu kalau kita memilih current record. Kemudian yang ketiga, kalau kita memilih from to, maka kita akan memilih halaman berapa sampai dengan halaman berapa. Misalkan di form kita isi 1, kemudian itu kita pilih 3, maka yang akan tersimpan di dalam komputer itu dokumen mulai dari halaman yang pertama sampai dengan halaman yang ketiga saja. Yang lainnya tidak tersimpan. Itu kalau kita memilih pilihan yang from to. Oke, itu untuk menyimpan dokumen. Sekarang untuk mencetak dokumen itu sama untuk langkah-langkahnya dalam melakukan pencetakan dokumen. Langkahnya sama seperti tadi saat kita menyimpan dokumen. Yang pertama kita pilih menu yang namanya Finish and Merge. Kemudian kalau tadi menyimpan kita pilih Edit Visual Document. Tapi untuk mencetak dokumen kita pilih Print Document. Nah, klik maka akan keluar dialog box sama persis dengan pada saat kita mau menyimpan dokumen. Nah, cuman namanya beda ya. Nah, di sini namanya adalah untuk dialog box-nya adalah Merge to Printer. Cuma untuk pilihannya sama. Pilihannya adalah all current record kemudian from to. Sama ya. All. Kalau kita pilih all maka semua dokumen yang jumlahnya sesuai dengan data di Microsoft Excel dia akan tercetak semuanya. Kalau di Microsoft Excel-nya datanya ada 10, maka dokumen itu akan tercetak 10 lembar. Kalau datanya di Microsoft Excel-nya ada 5, maka akan tercetak di Microsoft Word-nya atau di data masternya, di data naskahnya itu tercetak 5 lembar. Jadi sesuai dengan jumlah data yang ada pada Microsoft Excel. Kemudian kalau kita memilih current record kemudian kita OK, maka kita hanya akan mencetak di mana data master atau naskah utama itu yang aktif. Misalkan yang aktif adalah untuk
naskah yang namanya Hero Fairy. Nah, maka dia akan mencetak hanya datanya Hero Fairy saja. Data yang lain tidak akan tercetak. Itu kalau kita memilih current record. Kemudian pilihan yang ketiga, form to. Nah, form to ini kita akan mencetak sesuai dengan halaman pilihan kita. Misalkan di form kita isi nomor 1, kemudian di to kita isi 3. Maka naskah utama atau dokumen utama itu yang tercetak hanya halaman nomor 1 sampai dengan halaman nomor 3 saja. Halaman 4 dan seterusnya itu tidak tercetak. Nah, itu untuk penyimpanan dokumen dan pencetakan dokumen. Nah, sekarang kita akan mengupdate data. Nah, gimana caranya apabila ada perubahan data? Baik perubahan data itu mengedit apabila ada kesalahan ataupun menambah. Nah, untuk mengupdate-nya, kita sebelumnya di Microsoft Office, di Microsoft Excel-nya itu sudah dilakukan perubahan data ya. Baik perubahan data itu berupa penggantian data atau perubahan datanya adalah menambahkan data. Misalkan yang tadinya datanya ada 6 ditambahkan 1 lagi. Itu merupakan perubahan data. Nah, itu namanya kita akan mengupdate data. Nah, kalau di Microsoft Excel-nya sudah dilakukan perubahan data, untuk mengupdate data di naskah utamanya atau di Microsoft Word-nya, kita tinggal pilih saja yang namanya Edit Recipe List. Edit Recipe List. Ya, pada saat kita klik menu Edit Recipe List, itu akan keluar dialog box yang namanya Merge Recipe. Nah, di sini di data source itu akan tampil data sesuai dengan data yang kita pilih sebelumnya. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, kalau kita klik nanti secara otomatis datanya yang tadinya misalkan tadi ini ada 6 ya, ada 6 kemudian dilakukan perubahan data ditambah 1 data lagi yaitu 7, maka dia akan keluar menjadi 7. Oke, itu saja untuk pertemuan penjelasan untuk pertemuan pertama ini di bab pertama. Nah, nanti kita akan lanjut untuk mempraktekannya. Nah, sekarang kita mempraktekkan. Nah, kita fokus mengintegrasikan aplikasi antar Microsoft Office. Ya, jadi kita hanya mengintegrasikan aplikasi yang ada di dalam program Microsoft Office saja. Program aplikasi apa saja sih yang termasuk sebagai Microsoft Office? Nah, kita nanti bisa lihat di sini. Di sini, ya. Di Microsoft Office. Microsoft kita cari dulu Microsoft Office. Nah, ini Microsoft Office. Di sini saya menggunakannya adalah Microsoft Office 2013. Nah, pada saat kita klik tanda panah ini, maka akan keluar di situ di dalamnya adalah ada beberapa program aplikasi lah. Beberapa program aplikasi di bawah ini adalah program aplikasi yang tergolong sebagai program aplikasi Microsoft Office. Di antaranya ada Access, ada Database, kemudian ada Excel, ada apa lagi? OneNote, ada Outlook, ada PowerPoint, ada Publisher, dan juga ada Word. Nah, nanti kita untuk prakteknya kita akan mengintegrasikan antara aplikasi Microsoft Word-nya yang nantinya kita akan digunakan sebagai naskah utama. Kemudian aplikasi yang kedua nanti kita akan menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini nanti yang kita akan gunakan sebagai sumber datanya. Nah, kita buka saja yang pertama yaitu Microsoft Word-nya untuk program yang pertama. Kita buka. Nah, kita buat seperti di materi tadi sebagai contoh yaitu sebuah biodata. Kita buat biodata siswa. Biodata siswa. Ini saya contohkan sedikit saja ya biar cepat.
Oke, misalkan di sini saya contohkan di sini nama, kemudian jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir. Tempat dan tanggal lahir. Oke, sedikit saja biar cepat. Oke, saya rapikan dulu. Oke, biar jelas. Oke, kalau sudah selesai kita simpan. Misalkan kita simpan di data D ya, data D. Ini saya buat folder baru. Contoh integrasi misalkan. Contoh integrasi. Nah, kita simpan di sini di folder contoh integrasi. Kemudian filenya kita buat namanya biodata siswa saja. Biodata siswa, kita save. Nah, ini sudah jadi untuk naskah utamanya yang kita buat menggunakan Microsoft Word. Nah, sekarang kita membuat sumber datanya. Nah, untuk sumber datanya kita buat menggunakan program aplikasinya adalah Microsoft Excel. Nah, kita buka Microsoft Excel. Nama ini untuk datanya adalah nama, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir ya. Dan misalkan di sini nomor, kemudian nama, kemudian tadi jenis kelamin, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Kita rapikan dulu. Jenis kelamin, tempat lahir ini ya, tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Kita rapikan dulu. Nah, kita isi misalkan nomor 1, kita buat 5 data ya. Kita coba buat 5 data saja. Oke, untuk namanya misalkan di sini saya kasih nama Ali, kemudian Ani, kemudian Tony, kemudian Joni, kemudian Roni misalkan. Belakangnya I semua. Jenis kelaminnya ini laki-laki. Nah, ini perempuan. Nah, Tony laki-laki, Joni laki-laki, dan Roni laki-laki. Untuk tempat lahirnya saya samakan semua biar cepat. Kemudian tanggal lahirnya misalkan 25 Januari tahun 2004. Oke. Samakan semua biar cepat. Nah, ini sudah jadi untuk sumber datanya yang kita buat menggunakan Microsoft Excel. Nah, kemudian kita simpan. Nah, kita simpan disamakan dengan tadi saja ya, biar nyarinya gampang. Tadi di data D, kemudian di contoh integrasi. Nah, ini saya ganti namanya, untuk nama dokumennya adalah sumber data. Nah, ini sudah selesai. Sumber data. Sumber data. Tidak dapat. Oh, ini saya pakai yang lain saja. Data saja. Nah. Nah, ini sudah jadi untuk data naskah utamanya, yaitu yang kita buat menggunakan
Microsoft Word. Kemudian yang kita buat menggunakan Microsoft Excel yaitu sumber datanya. Ini sudah jadi ya. Ini sumber datanya, ini naskah utamanya atau data masternya. Nah, sekarang kita akan mengintegrasikan antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Nanti kita akan mengirimkan data Microsoft Excel ke dalam Microsoft Word. Nah, untuk mengintegrasikannya, kita masuk ke program aplikasi Microsoft Word, kemudian kita cari menu yang namanya mailing. Kita klik mailing, kemudian kita pilih select recipe. Nah, di sini ada beberapa sub menu, ada 3 sub menu ya. Kita pilih sub menu yang namanya use and exiting list. Nah, pada saat kita klik maka akan keluar sebuah dialog box yang mana dialog box ini berupa select data source. Nah, itu artinya kita disuruh mencari di mana data yang akan kita integrasikan. Nah, jadi kita tadi membuat sumber data yang menggunakan Microsoft Excel itu taruhnya di mana atau simpannya di mana. Kita cari. Nah, tadi kita nyimpan di sini ya di contoh integrasi. Nah, kemudian tadi kita nama filenya adalah data. Maka kita klik data. Nah, kalau sudah ketemu sumber datanya, kita klik, kemudian kita klik OK. Oke, nanti akan keluar dialog box lagi. Di sini akan keluar sheet di mana sumber data itu dibuat. Kalau sudah keluar, maka kita tinggal klik OK saja. Nah, ini artinya pengiriman data dari Microsoft Excel ke Microsoft Word itu sudah selesai. Nah, tinggal si penerimanya. Tinggal Microsoft Word-nya kita melakukan penerimaan data. Microsoft Excel-nya sudah selesai melakukan pengiriman. Nah, sekarang di Microsoft Word-nya kita menerima data dari Microsoft Excel-nya. Untuk melihat pengiriman dari Microsoft Excel, nanti kalian masuk ke Insert Merge Field. Nah, Insert Merge Field. Nah, di sini nanti akan keluar data yang dikirim oleh Microsoft Excel. Sini keluar. Nah, untuk menerimanya, kalian tempatkan kursor di sini di nama. Nah, kita sesuaikan. Di nama kita akan menerima data dari Microsoft Excel dengan nama data yang namanya nama. Kita klik saja, maka dia akan keluar. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, itu artinya Microsoft Word sudah menerima data dari Microsoft Excel. Di jenis kelamin juga sama, kita terima datanya yaitu jenis kelamin. Kemudian tempat tanggal lahir juga sama, kita terima datanya yaitu tempat lahir. Nah, kemudian kita kasih koma karena ini satu baris ya, baris kita baru masukkan tanggal lahir. Ini terlalu besar ya, saya perkecil dulu. Oke. 14 kayaknya cukup. 12. Saya rapikan dulu biar besar. Nah, ini kalau seperti ini itu artinya Microsoft Word itu sudah menerima data yang dikirim oleh Microsoft Excel. Nah, untuk melihatnya, nanti kita pilih menu pada Preview Result. Nah, untuk melihat bahwa semua data yang dikirimkan oleh Microsoft Excel itu sudah diterima oleh Microsoft Word. Kita klik saja, maka dia akan berubah. Nah, itu artinya data sudah diterima. Untuk melihat data yang lainnya, kita tinggal klik saja tanda panah yang ada pada posisi sebelah kanan Preview Result. Nah, di sini ada nomor 1 ya. Itu artinya data nomor 1 yang ada pada di Microsoft Excel-nya. Nah, di sini kalau kita klik next, maka dia akan berubah 2. Maka di sini dia juga akan berubah. Kalau kita klik lagi, dia akan berubah menjadi 3. Kemudian datanya juga akan berubah menjadi 3. Nah, ini untuk mengintegrasikan antara Microsoft Excel dengan Microsoft Word itu sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan menyimpan dokumen. Untuk menyimpan dokumen, kita klik Finish and Merge. Nah, di sini nanti ada 3 pilihan ya. Edit individual, print dokumen, dan send email. Nah, untuk menyimpannya kita pilih submenu dengan nama edit individual.
Nah, pada saat kita klik akan keluar dialog box. Nah, di sini ada 3 pilihan pada dialog box merge to new document. Nah, pilihan yang pertama adalah all, pilihan yang kedua current record, dan pilihan yang ketiga adalah from to. Nah, fungsinya apa saja dari pilihan ketiga ini? Fungsi dari yang pertama yaitu all itu adalah untuk menyimpan semua dokumen yang ada pada Microsoft Word yang datanya sumbernya dari Microsoft Excel. Jadi misalkan di Microsoft Excel itu datanya ada 10 misalkan. Maka pada saat kita mau menyimpan data, kita pilih dengan pilihannya all. Maka Microsoft Word ini akan menyimpan dokumen baru dengan jumlah halaman sesuai dengan data yang ada pada Microsoft Excel. Nah, kalau tadi jumlahnya ada 10, maka di Microsoft Word akan tersimpan 10 halaman. Kalau di Microsoft Excel itu datanya ada 5, maka di Microsoft Word yang tersimpan dokumennya adalah ada 5 halaman. Kemudian pilihan yang kedua current record. Kalau kita pilih yang current record kemudian klik OK, maka yang tersimpan adalah dokumen yang saat itu sedang aktif. Kalau ya misalkan yang aktif adalah nomor 3 yaitu data biodatanya Tony, maka yang akan tersimpan hanya ini, yang lainnya tidak tersimpan. Kalau misalkan yang aktif adalah yang nomor 4, nah maka yaitu dengan biodata yang namanya Joni, maka yang tersimpan hanya biodata siswa yang namanya Joni saja. Untuk biodata yang lainnya itu tidak tersimpan. Nah, sekarang pilihan yang terakhir yaitu from to. Itu artinya kita akan menyimpan data beberapa halaman sesuai dengan pilihan yang kita pilih. Misalkan di sini kita pilih from, kemudian di sini kita masukkan 1, kemudian to kita masukkan 4 misalkan. Itu artinya nanti data yang tersimpan atau dokumen yang tersimpan itu mulai dari halaman yang pertama atau data yang pertama sampai dengan halaman keempat atau data keempat. Kemudian data setelah 4, 5, 6, 7, dan 9 itu nanti tidak tersimpan. Yang tersimpan hanya nomor 1 sampai dengan halaman nomor 4. Itu untuk menyimpan dokumen. Nah, sekarang kita akan mencetak dokumen. Untuk mencetak dokumen itu sama persis seperti saat kita mau menyimpan dokumen. Cuma nanti kalau bedanya, kalau menyimpan itu dia akan tersimpan di dalam komputer. Nah, kalau untuk mencetak nanti dia akan keluar printout. Nanti komputer kita disambungkan ke perangkat printer dan nanti printer itu akan mengeluarkan cetakan sesuai dengan pilihan yang kita cetak. Langkahnya sama seperti kayak tadi. Kalau tadi untuk menyimpan kita pilih edit individual dokumen, maka untuk mencetak kita pilih print dokumen. Nah, di sini juga sama seperti kayak tadi ya, ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama all current record sama from to. Nah, untuk fungsinya sama semua seperti saat kita menyimpan dokumen. All ini untuk mencetak semua dokumen sesuai dengan jumlah data yang ada pada Microsoft Excel. Nah, misalkan tadi Microsoft Excel-nya ada 5 data, maka dokumen yang akan tercetak ada 5 halaman pada saat kita print. Kemudian current ini untuk mencetak dokumen di mana dokumen itu yang sedang aktif. Nah, kalau yang aktif datanya Juni, maka yang akan tercetak hanya Juni saja, yang lainnya tidak tercetak. Kemudian pilihan yang ketiga, from to, itu kita memilih dokumen mana saja yang akan dicetak. Misalkan akan mencetak dokumen dari nomor 2 dan nomor 4, sampai nomor 4 maksudnya. Nah, maka yang akan tercetak itu dokumen dari halaman nomor 2 sampai dengan halaman nomor 2. Halaman nomor 1 itu tidak tercetak, halaman nomor 5 itu tidak tercetak. Itu kalau kita pilih form to. Yaitu untuk melakukan penyimpanan dan melakukan chat. Nah, sekarang kita akan mengupdate data. Itu apabila kita akan melakukan update data di data Microsoft Excel-nya. Misalkan saya buka lagi di Microsoft Excel-nya, misalkan di sini
ada penambahan data, misalkan nomor 6. Nah, di sini namanya adalah Susi. Kemudian jenis kelaminnya perempuan. Ini disamakan saja biar cepat. Oke, ini sudah ada perubahan ya. Yang tadinya datanya berjumlah 5, sekarang berjumlah 6. Kita save. Kita masuk ke naskah utama atau ke Microsoft Word-nya. Nah, di sini kan hanya ada 5 ya. Ini hanya 5. Di data sumbernya tadi sudah dilakukan pengupdatean data atau perubahan data, yaitu sudah ada 6 data. Nah, untuk merubah atau untuk mengupdate data di Microsoft Word-nya, kalian tinggal masuk ke edit recipe list-nya saja. Klik, maka akan keluar dialog box seperti ini. Ini datanya masih 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian untuk menambahkannya, untuk mengupdate-nya, kita tinggal klik OK saja. Klik OK. Oke, coba kita lihat tadi yang tadi jumlahnya 5 sudah berubah menjadi 6 atau belum. 2, 3, 4, 5, 6. Ini artinya sudah berubah. Oke, itu saja untuk pengupdatean data di integrasi antar aplikasi yaitu Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah, untuk pertanyaan terkait materi untuk pertemuan ini, saya sediakan link ya. Saya sediakan link untuk pertanyaan terkait tentang materi ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti di sesi di sub pembahasan B ya, yang keduanya. Itu saja. Untuk linknya nanti saya bikin di Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.